Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menampilkan tugas video manajemen pengantar. Perkenalkan, saya Nimas Sari. Perkenalkan, nama saya Afifah Oktavia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Felina Ayu Wulandari. Perkenalkan, saya Raini Faida Murti. Saya Agista Eka Kusumawardani. Kali ini kami akan membahas mengenai materi pengendalian kinerja dan juga pemantauan menggunakan data besar dan kecerdasan buatan. Nah, dalam sebuah organisasi, kinerja karyawan itu bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga soal bekerja sesuai arah dan tujuan. Karena itu, organisasi membutuhkan sistem pengendalian kinerja yang jelas dan juga yang terukur. Sebelumnya, pengendalian kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas, terus kemudian perilaku karyawan dan hasil kerja karyawan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Langkah pertama dalam pengendalian kinerja adalah penetapan standar kinerja. Mengapa standar kinerja dibutuhkan atau ditetapkan? Nah, standar kinerja ini berfungsi sebagai patokan atau target yang harus dicapai oleh karyawan. Standar ini bisa berupa target kuantitatif, yaitu seperti jumlah penjualan atau waktu penyelesaian pekerjaan. Kemudian ada target kualitatif, itu seperti kualitas pelayanan, ketepatan, dan juga kepuasan pelanggan. Nah, setelah standar kinerja ini ditetapkan, organisasi perlu mengukur nih kinerja aktual karyawan. Nah, pada tahap ini, organisasi mengumpulkan data tentang apa yang benar-benar dikerjakan oleh karyawan. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui laporan kerja, kemudian ada sistem informasi, dan ada penilaian berbasis aplikasi atau data digital lainnya. Langkah berikutnya adalah membandingkan hasil kerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dari perbandingan ini, organisasi ini dapat mengetahui apakah kinerja karyawan sudah sesuai atau melebihi atau bahkan justru berada di bawah standar. Nah, tahap ini itu penting untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan kinerja. Jika ditemukan penyimpangan, organisasi ini perlu mengambil tindakan korektif nih. Nah, tindakan korektif ini tidak selalu hukuman ya, tetapi bisa berupa pelatihan tambahan, kemudian ada perbaikan sistem kerja, pemberian umpan balik, atau penyesuaian beban kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kinerja, bukan hanya untuk menyalahkan individu atau karyawan tersebut. Nah, dalam organisasi modern ini, Robbins menjelaskan bahwa pengendalian kinerja mengalami pergeseran dari penilaian yang bersifat subjektif menuju pendekatan berbasis data atau evidence-based management. Dengan pendekatan ini, keputusan kinerja tidak hanya berdasarkan intuisi atau penilaian atasan, tetapi didukung oleh data yang nyata dan juga terukur. Hal ini membuat penilaian kinerja menjadi lebih objektif, transparan, dan juga adil. Peran Big Data dalam pengendalian dan pemantauan kinerja. Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar dan beragam yang diolah dengan cepat untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam pengendalian kinerja, Big Data menginginkan organisasi menilai kinerja karyawan secara lebih objektif, mengurangi bias atasan, dan memberikan gambaran kinerja yang lebih akurat. Data yang dianalisis meliputi kehadiran, pencapaian target, produktivitas, kualitas kerja, hingga interaksi dalam sistem digital. Menurut Robbins, pengendalian kinerja yang efektif harus berbasis fakta, bukan asumsi. Di era digital, pemantauan kinerja bersifat berkelanjutan, real-time, dan berbasis sistem informasi. Dengan Big Data, organisasi dapat mendeteksi penurunan kinerja lebih dini, mengevaluasi kinerja berdasarkan tren, serta memberikan umpan balik dengan lebih cepat. Contohnya melalui dashboard kinerja yang menyampaikan program kinerja secara langsung. Kemudian berikutnya ada konsep 5V Big Data dalam pengendalian dan pemantauan kinerja. Yang pertama adalah volume atau jumlah data.
Data kinerja yang dikumpulkan sangat besar, seperti data kehadiran, produktivitas, dan hasil kerja selama periode tertentu. Menurut Robbins, semakin besar volume data, semakin kuat dasar pengambilan keputusan kerja. Kemudian ada velocity atau kecepatan data. Data diproses secara cepat dan real time, memungkinkan pengawasan kinerja dilakukan setiap saat. Hal ini mendukung pengendalian kinerja yang tidak menunggu evaluasi tahunan, tetapi bersifat berkelanjutan. Kemudian ada variety atau keragaman data. Data berasal dari berbagai sumber dan bentuk, seperti angka kinerja, teks umpan balik, hingga penilaian rekan kerja. Robbins menekankan bahwa penilaian kinerja harus melihat berbagai aspek, tidak hanya satu indikator. Yang kemudian ada veracity atau keakuratan data. Data harus valid, akurat, dan dapat dipercaya. Jika data tidak akurat, maka pengendalian kinerja menjadi tidak adil dan berpotensi merugikan karyawan. Kemudian ada value atau nilai manfaat. Data harus memberikan nilai nyata bagi organisasi, seperti pasar pengambilan keputusan promosi, pelatihan, atau perbaikan kinerja. Menurut Robbins, Big Data tidak berguna jika tidak menghasilkan keputusan manajerial yang lebih baik. Lalu materi yang selanjutnya ada yang dinamakan kecerdasan buatan atau yang kita sebut sehari-hari sebagai AI. Nah, AI ini digunakan untuk mengolah big data dalam pengendalian kinerja. Salah satu AI manfaatnya yaitu mengolah volume data yang besar. AI juga dapat menganalisis pola kinerja, memprediksi kinerja dan potensi karyawan, dan juga memberi rekomendasi keputusan kepada manajer. Nah, dengan AI ini pengendalian pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, konsisten, dan juga akurat. Namun di sini Robbins perlu menegaskan bahwa di sini AI hanya dapat menjadi alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya penilaian manusia. Menurut Robbins, manfaat utama meliputi yang pertama, penilaian kinerja yang lebih objektif, yang kedua, transparansi dalam indikator kinerja, yang ketiga, peningkatan keadilan organisasi, yang keempat, dukungan pengambilan keputusan berbasis bukti. Robbins juga menyoroti beberapa resiko. Yang pertama, tidak semua pekerjaan dapat diukur dengan data. Yang kedua, risiko tekanan psikologis akibat pemantauan yang berlebihan. Yang ketiga, potensi pelanggaran privasi. Yang keempat, pengabaian aspek manusia seperti kreativitas dan juga empati. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara teknologi dan juga penilaian manusia. Menurut Stephen V. Robbins, pengendalian dan pemantauan kinerja berbasis big data dan konsep SV serta kecerdasan buatan merupakan pendekatan penting dalam organisasi modern. Namun, efektivitasnya bergantung kepada yang pertama, keakuratan data, yang kedua, penggunaan yang etis, yang ketiga, ataupun yang terakhir adalah kombinasi antara analisis data dan juga penilaian manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.